Salam juara. Gimana kabarnya adik-adik juara seluruh Indonesia, khususnya kota Cilegon? Ketika ada yang bertanya atau kakak mentor bertanya kabar tentang adik-adik, pasti adik-adik jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Adik-adik, meskipun kita di tengah wabah virus yang berbahaya, oleh karenanya, pemerintah kita mengusulkan atau mengagendakan tentang tetap di rumah, tapi bukan berarti loh ya belajar harus berleha-leha, khususnya juga untuk pembinaan atau mentoring. Oleh karena itu, Teteh, yaitu Teh Laila, selaku mentor dari Korwil Grogol, akan membersamai adik-adik untuk membina adik-adik dalam materi pembinaan kali ini, yaitu sholat kewajibanku. Untuk memulai pembinaan sholat kewajibanku ini, mari kita buka dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Semoga dengan kita berdoa, kita semua yang pertama mendapatkan pemahaman dari Allah dengan apa yang Teh Laila berikan kepada adik-adik. Yang kedua, kita senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah meskipun di tengah wabah COVID-19 ini. Baik adik-adik, kita mulai saja ya tentang materi ini. Sholat kewajibanku. Apabila kalian mendengar kata sholat, tentu kita sebagai umat muslim tidak akan asing mendengarnya. Pertanyaannya, apakah adik-adik tahu apa sih sholat itu sehingga menjadi kewajiban bagi umat Islam? Ada yang tahu tidak? Oke, sekarang Teteh jelaskan ya, kalau ada yang tidak tahu ataupun yang tahu, nanti ada kuis berhadiah untuk adik-adik sekalian. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat ada dua pengertian. Yang pertama, menurut bahasa. Secara bahasa atau menurut bahasa, sholat adalah doa kita kepada Allah. Sedangkan menurut istilah atau pengertian yang kedua, sholat itu adalah suatu ibadah wajib yang dilakukan dengan perbuatan dan juga ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram sampai salam. Paham sampai sini adik-adik tentang pengertian sholat? Paham kan? Insya Allah paham ya. Selanjutnya, hukum sholat. Hukum sholat itu apa sih? Wajibkah atau sunnah? Ayo tebak. Ya, hukum sholat itu adalah wajib. Artinya kalau wajib, barang siapa yang meninggalkannya berarti dia dapat dosa. Barang siapa yang mengerjakannya berarti mendapat pahala. Sekarang pertanyaannya, adik-adik mau dapat pahala apa dosa? Pahala kan? Oleh karena itu, kalau mau dapat pahala, maka kerjakanlah sholat. Karena sholat adalah hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Bahkan, gimana kalau sakit kak? Kalau sakit, kalau tidak bisa berdiri, maka boleh berbaring. Kalau berbaringnya tapi kita nggak bisa bergerak gimana? Boleh berbaring dengan mengkedipkan mata. Itu saking pentingnya, saking wajibnya sholat bagi kita semua. Oke, kemudian adik-adik, sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, untuk yang wajib ini, yang diwajibkan, itu ada berapa waktunya? Ada berapa macam? Hayo tebak. 5. Ya, benar 5. Yang pertama, sholat zuhur. Sholat zuhur ada berapa rakaat? 4. Betul. Yang kedua, sholat asar. Asar ada berapa rakaat? 4.
4 juga, benar. Yang ketiga, sholat maghrib. Maghrib ada berapa rakaat? 3. Yang keempat, sholat isya. Isya ada berapa rakaat? 4 juga. Yang terakhir, sholat subuh. Sholat subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, itulah sholat yang harus ditegakkan oleh kita semua. Adik-adik siapkan? Dan adik-adik juga sering melaksanakan sholat kan, gak meninggalkan kan? Apalagi ada di rumah, banyak waktu kan? Jangan jadikan waktu di rumah sebagai malas-malasan sampai tidak mengerjakan sholat. Karena sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Nah, barang siapa kalau yang meninggalkan berarti itu merobohkan tiang agama. Dan barang siapa yang mengerjakan berarti mendirikan tiang agama. Adik-adik, setelah kita membahas tentang kewajiban sholat atau hukum sholat, pengertian sholat, kita akan bahas apa sih hikmahnya kalau kita mengerjakan sholat. Allah sungguh maha pengasih dan penyayang. Makanya kita diberikan ruang, diberikan waktu untuk sholat. Di waktu sholat inilah kita curhat kepada Allah. Hikmahnya apa? Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi, wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu hikmahnya. Kenapa kok bisa? Ya, itu karena ketika kita dekat sama Allah, kita mau melakukan kejahatan. Contoh nih, kita sering sholat, sering mengingat Allah. Terus di suatu hari kita melihat uang atau dompet yang terjatuh dari saku teman kita. Terus syaitan menggoda kita, membisiki kita, ambil aja, ambil aja. Ambil aja kan dia nggak tahu. Karena kita sholat, karena kita mengingat Allah, Allah itu serasa dekat dengan kita. Meskipun nggak ada yang tahu, kita merasa, ya emang nggak ada yang tahu, tapi Allah maha tahu. Akhirnya dompet tersebut dikembalikanlah ke teman kita, dan kita pun mendapatkan pahala. Oke, paham adik-adik? Paham ya? Nah, itu saja ya adik-adik yang bisa Teteh sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pesan Teteh, kerjakan sholat, tunaikan sholat dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Apa pengertian sholat menurut bahasa dan istilah? Yang kedua, dalam surat apa Allah menjamin atau Allah menjanjikan barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Jawab suratnya dan ayatnya ayat berapa? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.